bertujuan ingin menguasai kebun-kebun kakao dari suku Maya. Lalu mereka mulai belajar bagaimana cara menanam, merawat, dan mengolah kakao menjadi bahan makanan atau minuman coklat. Kalau di Indonesia kakao itu sering disebut dengan coklat karena setelah menjadi makanan, setelah menjadi permen coklat, warnanya coklat. Oleh karenanya itu sering disebut dengan makanan coklat. Oleh karena itu, ketika bangsa Spanyol datang pada tahun 1941, yang mereka ketahui pada saat itu adalah suku Aztec yang menanam kakao, tapi sebetulnya adalah suku Maya. Sehingga suku Aztec lah yang dikenal sebagai penanam dan mengembangkan tanaman kakao serta mengolahnya menjadi bahan makanan dan minuman. Namun, orang-orang Spanyol tidak menyukai, tidak suka dengan hasil olahan kakao yang dibuat oleh suku Aztec. Mereka mencoba mengolahnya sendiri dengan cara menumbuk, ditumbuk, dibuat tepung dan menambahkan pemanis yang terbuat dari air tebu. Ternyata pengolahan dengan cara tersebut hasilnya lebih enak, hasilnya lebih lezat. Bangsa Spanyol membawa pulang kakao yang telah mereka olah dan dipersembahkan kepada Raja Charles V pada tahun 1525. Pada saat itulah kakao pertama kali diperkenalkan kepada bangsa Eropa. Kemudian pada tahun 1550, kakao sudah dikenal secara meluas di Eropa. Hal tersebut dipicu oleh kelihayan bangsa Spanyol dalam mengolah coklat menjadi lebih lezat. Beberapa pabrik mulai tumbuh dan berkembang di wilayah Eropa seperti di Lisbon, Portugal, Genoa, Turin, Italia, dan Marseilles, Perancis. Kemudian, perdagangan biji kakao antara Amerika dan Eropa berkembang pesat pada tahun itu. Cara pengolahan kakao semakin berkembang setelah ditemukan alat yang bisa untuk mengekstrak biji kakao menjadi lemang kakao atau koko butter dan bubuk kakao koko powder oleh Van Houten. Van Houten agaknya namanya diabadikan oleh salah satu perusahaan yang memproduksi permen coklat. Van Houten bisa memisahkan lemak coklat dengan coklat puder itu kira-kira tahun 1828 di Belanda. Selanjutnya, kakao mulai diperkenalkan oleh bangsa Spanyol ke Indonesia. Ini sejarahnya yang untuk Indonesia. Bangsa Spanyol membawa kakao ke Indonesia pada tahun 1560 di Minahasa, Sulawesi Utara. Jadi bukan di Sumatera, bukan di Jawa, jadi dia di Sulawesi Utara. Dan kakao di Indonesia masuk karena untuk menggantikan tanaman kopi yang banyak diserang wabah penyakit pada waktu itu. 8 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1888, Henry McGillivray mulai mengenal mutu kakao Venezuela, berhasil mendatangkan puluhan benih kakao baru dari Venezuela, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Sejumlah benih yang ditanam hanya satu yang bertahan hidup. Buah yang dihasilkan sangat kecil dan bijinya gepeng-gepeng, serta warna kotiledonnya berwarna ungu.
biji yang gepeng tadi itu dicoba untuk ditanam lagi, dan ternyata hasilnya banyak dan sangat bertolak belakang dari pengembangan biji yang pertama. Maksud saya adalah hasilnya lebih bagus setelah, walaupun bijinya kurang bagus dari pengembangan tadi itu. Pohonnya sehat, buah dan bijinya besar, serta tidak disukai hama penggerek kakao atau kakao pot. Dalam upaya melakukan pengembangan secara klonal, maka pohon yang telah tumbuh tadi dipilih yang terbaik untuk dijadikan pohon induk. Upaya ini dilakukan di perkebunan Jatirenggo, dekat Salatiga, Jawa Tengah. Sehingga klon-klon yang dihasilkan dari kegiatan tersebut adalah klon DR. Ada klon DR1, DR2, dan DR3. DR singkatan dari Jatirenggo. Maka perkebunan dapat dipertahankan lebih bagus lagi. Bahkan di Jawa dan Sumatera mengalami perkembangan secara signifikan dengan hasil daripada klon DR tadi. Klon DR ini merupakan jenis kakao edel atau edel koko, lalu dikembangkan oleh banyak perkebunan besar di seluruh Indonesia. Kakao edel itu kakao dengan jenis yang menghasilkan biji dengan mutu terbaik, sehingga dikenal sebagai kakao mulia, fine flavor koko, choice koko, dan edel koko. Banyak berkembang kalau di luar Indonesia, banyak berkembang di Ekuador, Venezuela, Trinidad, Grenada, Jamaika, Sri Lanka, dan yang baru berkembang di Indonesia pada waktu itu. Dan juga ada atau berkembang juga di Samoa. Penemuan klon-klon DR tersebut memicu berkembangnya kembali kakao di Indonesia. Setelah mencatat sebagai negara pengekspor kakao dan terhenti sejak tahun 1928, selanjutnya Indonesia mengalami perkembangan kembali dengan cukup pesat pada era setelah kemerdekaan. Pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1970, produksi kakao hanya sekitar 1 ton saja, atau peringkat ke-29 dunia. Itu data dari FAO tahun 1972. Pada tahun 1980 mengalami peningkatan menjadi sekitar 16 ton atau peringkat ke-16 dunia. Peningkatan produksi oleh perkebunan negara dan juga perkebunan swasta relatif stabil dan terus berkembang. Hal ini karena negara mendapat dukungan dari lembaga-lembaga penelitian perkebunan. Mutu kakao menjadi faktor yang paling menonjol dan menjadi kendala utama dalam skala nasional, karena meskipun pada kenyataannya jumlah produksi kakao Indonesia yang terbanyak, namun mutu yang dihasilkan masih sangat rendah.